Itu sebabnya kenapa orang-orang tua kita yang lahir di Arab, walaupun sudah tinggal di Indonesia dan mereka tetap terbiasa dengan makan daging setiap hari, mereka tetap sehat. Makanlah daging dengan bijak dan wajar, tidak berlebihan. Kalau kita merasa orang Indonesia dan orang keturunan Arab yang sudah lahir di Indonesia. Seringkali banyak pertanyaan kepada saya, kenapa banyak orang Arab asli keturunan Yaman, mereka banyak makan daging, bahkan hampir setiap hari makan daging. Tapi kenapa mereka tetap sehat, sedangkan tidak sedikit kita orang Indonesia atau orang Arab keturunan Indonesia, apabila makan daging berlebih, kolesterol cepat naik, trigliserida cepat naik, asam urat cepat naik. Mari kita kupas di forum diskusi ini. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan, kenapa orang yang lahir di Arab, kebanyakan orang Arab di mana daging jadi menu utama harian mereka, tapi mereka tetap sehat. Dan tidak sedikit mereka yang berusia panjang jarang terkena penyakit. Satu contoh, kakek saya yang asli keturunan Yaman, usianya hampir 100 tahun lebih. Dan dia dikenal jarang sakit. Mari kita belajar. Setiap manusia punya keunikannya masing-masing. Setiap bangsa, setiap orang yang hidup di negara Arab, yang hidup di negara Eropa, yang hidup di negara Indonesia, masing-masing memiliki keunikan yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini, saya coba belajar dari keunikan kakek saya, ibu dan bapak saya, dan keunikan keluarga saya, dan keunikan tubuh saya pribadi. Setiap manusia di mana kita hidup, maka ekosistem di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal, iklim di mana kita tinggal, itu akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem tubuh kita. Setiap makanan yang kita makan akan menentukan karakter setiap individu. Satu contoh, orang Jawa Barat yang dikenal banyak makan sayur-sayuran ketimbang orang Jawa Timur atau Jawa Tengah atau orang Sumatera. Mereka akan memiliki keunikan karakter tubuh yang berbeda. Begitu pula kalau kita melihat orang Sumatera, dia memiliki keunikan dan karakter tubuh yang berbeda dengan orang Jawa Barat atau orang Jawa pada umumnya. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, lingkungan di mana kita tinggal, kebiasaan makanan yang dimakan oleh orang tua kita, itu akan menentukan karakter setiap individu dari setiap orang. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya mempelajari akupunktur, Chinese akupunktur atau akupunktur Cina berbeda dengan akupunktur Korea. Maka di dalam akupunktur Korea atau yang dikenal dengan istilah Koryo Soji Chim, di situ saya diajarkan ada satu metode bagaimana mendiagnosa penyakit menggunakan tanggal lahir. Ada satu ilmu yang disebut dengan Jiao Chuju diagnosa, yaitu mendiagnosa penyakit berdasarkan tanggal lahir seseorang. Sejak awal saya menganggap metode diagnosa dengan menggunakan tanggal lahir ini berbau syirik. Karena saya menganggap apa hubungannya penyakit dengan tanggal lahir seseorang atau bulan kelahiran seseorang. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, saya coba melakukan analisa penelitian sendiri kepada pasien-pasien saya. Saya kumpulkan 100 orang,
Lalu saya catat tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran. Lalu saya cocokkan dengan kelemahan tubuhnya dan penyakit pada tubuhnya. Ternyata hasilnya sangat mencengangkan. Hampir di atas 85% hasil diagnosanya tepat seperti yang diajarkan dalam metode Zhou Zhuju diagnosa. Bapak dan Ibu sekalian, sejak itu saya melakukan upaya penelitian lebih jauh. Apa yang menyebabkan ada hubungannya antara penyakit dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang? Bapak dan Ibu sekalian, apa dasar ilmiah dari metode diagnosa dengan menggunakan tanggal lahir, bulan lahir, dan iklim atau musim ketika kita dilahirkan? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang di balik itu setelah saya melakukan penelitian lebih jauh, akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Di negara yang memiliki 4 musim, seperti negara Eropa, atau negara-negara lain yang memiliki 4 musim, orang tua yang hamil pada musim dingin, makanannya akan berbeda dengan orang tua yang hamil selain musim dingin. Orang tua yang hamil di musim panas akan berbeda kebiasaan makannya dengan orang tua yang hamil pada musim dingin. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, perbedaan makanan, iklim, dan ekosistem di mana kita tinggal itu menentukan jenis flora dalam sistem pencernaan kita. Bakteri baik dan bakteri jahat pada tubuh seseorang, flora normal pada sistem pencernaan dan tubuh setiap orang akan sangat berbeda ketika orang itu dilahirkan ketika musim dingin atau ketika dilahirkan di musim panas. Dengan begitu, kita akan menyimpulkan kenapa orang yang lahir di negara Arab, di Yaman contohnya, ketika mereka terbiasa dengan makan daging yang lebih banyak ketimbang kita yang lahir di Indonesia. Penelitian menyatakan flora normal pada sistem pencernaan orang Arab lebih cocok untuk mencerna dan mengolah daging ketimbang kita yang lahir di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan makan ibu kita akan menentukan kualitas tubuh kita, kelemahan dan kelebihan tubuh kita. Sejak kita lahir, setiap orang sudah membawa kelemahan dan kelebihan masing-masing. Di mana kelemahan organ tubuh kita dan di mana kelebihannya, tugas kita setiap orang memahaminya. Itu sebabnya kenapa orang-orang tua kita yang lahir di Arab, walaupun sudah tinggal di Indonesia dan mereka tetap terbiasa dengan makan daging setiap hari, mereka tetap sehat, sedangkan kita keturunan Arab yang sudah lahir di Indonesia, kalau kita membiasakan makan daging seperti mereka yang lahir di Arab, justru kita akan lebih mudah sakit, kita akan lebih mudah terkena penyakit kolesterol, dan yang lebih parah, penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke, perlahan-lahan akan menyertai tubuh kita. Untuk itu, bijaklah pada tubuh kita. Kalau kita merasa lahir di Indonesia, kita harus belajar menyesuaikan dengan pola hidup, gaya hidup, dan makanan ala Indonesia. Boleh kita makan daging, jangan mentang-mentang kita keturunan Arab lalu kita tiru bulat-bulat seperti orang tua kita yang lahir di Arab. Bapak dan Ibu sekalian, flora normalnya berbeda. Orang tua kita yang dimakannya juga berbeda di Indonesia. Iklimnya juga berbeda. Bakterinya juga berbeda. Maka makanlah daging dengan bijak dan wajar, tidak berlebihan kalau kita merasa orang Indonesia dan orang keturunan Arab yang sudah lahir di Indonesia. Untuk itu semua,
belajar berbicara dengan tubuh kita. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.